sejarahnya itu? Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang tanah Jawa, memang ini punya ini tersendiri. Jawa itu pusat penyebaran Islam saat ini, penduduk Islamnya terbanyak mungkin ya di Indonesia. Tetapi kalau dilihat dari sejarahnya, mengislamkan tanah Jawa itu yang paling sulit dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia ini, di Nusantara ini. Kalau di tempat lain hanya dikirim satu orang bisa Islam, tapi di tanah Jawa ini tidak bisa gitu. Bahkan harus dikirimkan hampir 52 orang wali datang ke tanah Jawa ini untuk mengislamkan tanah Jawa. Saking sesulit itu mengislamin orang apa namanya yang di tanah Jawa. Itu kenapa Ustaz? Kenapa itu? Nah, jadi kalau dilihat dari sejarahnya dulu, tanah Jawa ini sejarahnya sudah berjalan sejak banjir besar melanda di muka bumi ini. Kemungkinan ini zaman Nabi Nuh ininya. Karena dulu kan bumi itu belum terpecah-pecah gitu. Seketika banjir itu belum datang kan bumi itu masih bersatu. Nah, ketika banjir besar itu melanda, ternyata ada menurut catatan yang ada di buku sejarah atau catatan sejarah di Keraton Solo, di Keraton Yogyakarta, Keraton Mataram, itu dikatakan ada sekumpulan orang di Jawa ini yang ketika terkena banjir itu dia ditawari bantuan oleh iblis. Iblis menawarkan bantuan untuk menyelamatkan mereka. Nah, akhirnya orang-orang itu diselamatkanlah oleh iblis tadi. Diselamatkan, tidak terkena banjir. Nah, dan ketika banjir itu reda, mereka dilepaskan dan terdampar di suatu tempat. Tempat itulah yang sekarang menjadi tanah Jawa ini. Gitu. Nah, orang-orang ini karena sudah diselamatkan oleh iblis, maka iblis pun meminta komitmennya untuk menggolkan program-program iblis. Gitu. Maaf Ustaz, dipotong Ustaz. Itu ketika banjir zaman Nabi Nuh. Bukannya ketika zaman banjir di zamannya Nabi Nuh itu semuanya punah Ustaz, kecuali yang naik perahu itu. Gimana itu Ustaz? Ya memang yang naik perahu itu yang di zaman Nabi Nuh itu yang selamat gitu. Tapi menurut catatan yang ada di Keraton Mataram itu ada sekelompok orang yang memang dibantu gitu. Dibantu. Nah, ini juga harus dilihat konteks kebenarannya itu belum tentu juga 100%, tapi menurut babat tanah Jawa itu begitu. Gitu. Nah, dibantu akhirnya untuk komitmennya mereka itu harus mencegah setiap ada agama yang datang ke tanah Jawa ini untuk istilahnya menyembah kepada Tuhan gitu. Jadi setiap ada agama yang datang ke tanah Jawa ini yang mengajak orang beragama untuk menyembah Tuhan, maka itu harus dicegah gitu. Maka orang-orang ini pun menyanggupinya dan akhirnya mereka memagari tanah Jawa ini dengan kekuatan iblis itu tadi. Gitu. Makanya tidak heran kalau di tanah Jawa ini banyak tempat-tempat angker, bukan? Kayak di pantai selatan, kayak di gunung mana itu. Nah itu sebenarnya memang sengaja mereka taruh di situ untuk mencegah supaya penyebaran agama itu tidak masuk ke tanah Jawa ini. Jadi itu kan di zamannya Nabi Nuh ya, sedia. Berarti itu sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam, sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Berarti udah ada kehidupan di tanah Jawa ini, sedia. Ya pas sudah kering, tanahnya itu mengering gitu, udah daratannya itu mengering. Nah, sekelompok orang ini meninggal, ada di tanah Jawa ini gitu. Gitu. Nah, tapi asal orang ini dari mana kita juga tidak tahu. Karena sampai saat sekarang ini belum ada secara implisit orang yang mengungkap asal muasal orang Jawa ini dari mana gitu. Seperti terselubung dengan kabut misteri gitu. Kelompok ini dari mana kita nggak tahu gitu. Yang jelas orang ini tuh terdampar di sini dan akhirnya melakukan komitmen tadi untuk untuk mencegah supaya orang-orang yang menyebarkan agama itu tidak masuk ke tanah Jawa ini. Nah, kalau kan katanya kalau orang dari Asia itu kan keturunan dari Nabi Ibrahim dari istrinya yang ketiga ya. Itu berarti kan itu Nabi Nuh itu sebelum Nabi Ibrahim itu kan sesudah Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Nabi Ibrahim sesudah Nabi Nuh kan ya.
Oh, Nabi Ibrahim itu sesudah Nabi Nuh ya? Iya. Kan Nabi Nuh itu anaknya kan ada yang turun di Asia. Oh, Nabi siapa itu? Nabi Nuh itu. Nabi Nuh. Nabi Nuh tadi yang di kapal itu nanti ada yang turun di Asia, di wilayah Asia. Di wilayah Asia saja. Nanti jadi orang keturunan orang Asia. Gitu. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam itu berarti duluan hidup itu Nabi Nuh ya? Duluan Nabi Nuh. Nanti anak Nabi Nuh juga ada yang ke Timur Tengah. Tuh. Jadi orang Arab. Jadi orang Arab. Berarti yang dimaksud itu yang belum jelas, bukan nggak jelas ya, belum jelas di tanah Jawa ini keturunan siapa itu sebelum Nabi Nuh. Tapi ketika setelah Nabi Ibrahim alaihissalam baru jelas itu. Jelas, itu udah ada. Peradaban di tanah Jawa udah ada. Gimana tuh Sad? Maksudnya ya kalau tadi ya, jadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan salah satu yang diprediksi menurunkan bangsa Melayu itu dari istrinya yang ketiga. Siapa itu Sad? Namanya Kontura. Jadi setelah Sarah, lalu Siti Hajar. Nah, tidak tercatat Kontura ini sebagai istri atau budaknya. Kan di zaman dulu itu sebelum lahirnya, sebelum di zaman Rasulullah SAW masih ada budak itu masih ada ya. Budak wanitanya, pembantu wanitanya. Itu hadiah dari seorang raja. Gitu. Jadi maksudnya kalau di zaman Rasulullah SAW perbudakan itu sudah dihapuskan ya. Sudah dihapuskan, jadi tidak ada lagi perbudakan. Jadi sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW, di zaman Nabi Ibrahim itu ke atas itu perbudakan itu kalau seandainya budak itu bisa dinikahi, maksudnya bisa digauli lah gitu ya. Gitu ya, Ustaz? Ya. Kemungkinan besar itu dari budaknya yang merupakan hadiah dari seorang raja. Rajanya itu kalau tidak salah dari Kamboja, dari Asia. Gitu. Nah, jadi namanya Kontura. Nah, dari pernikahannya itu nanti dia melahirkan bangsa Melayu, gitu. Keturunan bangsa Melayu. Nah, keturunan bangsa Melayu. Sebentar, San. Berarti dari Kamboja itu, nah sekarang gini, San. Berarti sudah ada manusia di Kamboja itu udah ada berarti. Sudah ada. Nah, itu dari mana itu, San? Ya kalau Kamboja itu berarti udah berwajah Asia dong. Udah berwajah Asia. Ya, tapi bukan Melayu. Tapi bukan Melayu. Berwajah Melayu. Asia tapi bukan Melayu. Bukan. Karena Melayu itu kan yang nanti justru dari Indochina itu berlayar ke sini, termasuk ke Indonesia, ke Malaysia gitu, ke daerah-daerah situ. Yang dari mana itu, San? Yang dari Indochina. Dari Indochina itu dari ya dekat-dekat Vietnam, dekat Kamboja gitu. Dari Vietnam, dekat Kamboja. Gitu. Karena dulu kan daerah-daerah situ juga sudah berdiri kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan. Jadi berarti ini untuk referensi bukunya sudah Ustaz baca ya, maksudnya sudah dibaca ya. Jadi memang iya. Jadi contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam kan dari Nabi Nuh itu kan punah. Ya. Berarti antum sampaikan tadi berarti ada yang masih hidup itu karena Ya, ada perjanjian sama iblis gitu. Itu kan ngambil dari buku mana? Dari catatan yang ada di Keraton Mataram. Catatannya ada dari Keraton Mataram itu ya. Babat Tanah Mataram. Babat Tanah Mataram, tapi bukan dari sejarah Islam itu kayaknya. Bukan ya, dari sejarah Babat Tanah Mataram itu. Bukan dari sejarah Islam berarti ya. Berarti masih harus dicari lagi tuh. Ya. Telusurin lagi tuh kejelasannya berarti Ustaz ya. Itu mungkin Israelia bukan ya kalau bahasa ini Israelia bukan ya maksudnya. Kalau Israelia itu kan Israeliat itu kan gini, 100% dipercaya nggak boleh, 100% dipungkiri juga nggak boleh. Israelia itu ya. Tapi kalau bisa jadi itu kisah-kisah masa lalu kan harus percaya kita kan dengan kisah. Nah, jadi biasanya kalau dia Israelia itu kan yang nggak boleh kita ambil itu kalau seandainya kalau dia tentang tauhid ya. Jadi itu nggak boleh dipercaya 100%, tidak boleh dipungkiri, tapi dijadikan saja catatan sebuah sejarah gitu, buat ilmu pengetahuan. Iya. Nah, jadi orang tadi, singkat cerita. Yang Kamboja tadi Kamboja San. Ya, jadi tadi ya di catatan orang Melayu, Babat Tanah Melayu itu, orang Melayu itu mempercayai bahwa mereka itu masih keturunan Nabi Ibrahim dari istrinya yang ketiga yaitu Kontura namanya. Yang memang tidak tercatat di sejarah dan juga di kitab suci itu
Karena memang itu terjadinya ketika sudah wafat kedua istrinya, lama setelah wafat kedua istrinya. Kedua istrinya itu yang Siti Hajar sama Siti Sarah. Siti Sarah ya. Baru kalau setahu saya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Siti Sarah sama Siti Hajar meninggal, terus itu nikah lagi sama Konturoh ya. Terus ada 4 kalau nggak salah Nabi Ibrahim itu ya istrinya. Berapa Ustaz? Yang tercatat, kalau yang tercatat ini, yang ininya 2 sebenarnya. Yang tercatat 2. Tapi kalau dalam sejarahnya punya anak dari 4. Kalau itu bukan Nabi Ibrahim kayaknya, Bani Israel itu kisahnya. Kisah itu Bani Israel, kisahnya Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub. Yang menurunkan Bani Israel. Itu dari 4 istri. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu yang tercatat tuh 2. Tapi ada yang meyakini ada satu lagi ini Konturah ini. Konturah tadi. Yang merupakan hadiah dari bukan apa kita mungkin bisa lihat Sad di ini Sad. Di Google Sad. Siapa nggak apa-apa kita lihat Sad. Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah sama Siti Hajar dan Siti Sarah ada lagi Konturoh, satu lagi coba buka Sad di Google Konturoh ada habis ininya katanya ya. Lagi habis kalau sini tengah ini Sad, sini Sad, tengah ini aja Sad, kita bisa nikmatin bersama. Kita nikmatin bersama Sad ini pisang goyeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau makan lagi? Tuh, Dek, mau Dek. Habis kotanya kan? Coba bisa apa enggak? Khawatir salah nggak apa-apa kita nanya sama Pak Google. Oh iya, nggak ada. Habis nih. Kalau nggak salah saya pernah baca itu ada 4 Ustaz. Kalau yang Nabi langsung yang dari apa namanya? Dari Israel. Nah, Yakub tuh siapa aja, Ustaz? Leia, Rahel, Zulfa, sama Bilha. Itu lahir siapa Ustaz? Lahir 12 anak. 12 anak yang disebut dengan Bani Israel. Termasuk Nabi Yusuf. Sama yang bungsu tuh Bunyamin, yang paling bungsu. Bunyamin ya. Nah, kalau yang tadi dari sejarah tanah Jawa itu, nah orang-orang itu ditugaskan untuk memagari tanah Jawa ini dengan mendirikan kerajaan-kerajaan jin supaya orang-orang itu tidak bisa menyebarkan agama yang bertauhid ke tanah Jawa ini. Karena itu misinya iblis tuh begitu kan, mencegah orang bertauhid. Nah, sampai nanti akhirnya ada sekelompok orang yang mendirikan sekte untuk menyembah iblis tadi. Nah, kelompok orang ini selalu mengadakan pengorbanan dengan mengorbankan manusia. Dalam tujuan-tujuan tertentu dia selalu mengorbankan manusia seperti mau berperang. Itu biasanya supaya menang perangnya mereka mengorbankan manusia di situ, atau ingin membangun bangunan supaya bangunan itu selamat ya, yang disebut tumbal itu. Nah, itu adalah dari sekte ini tuh begini, itu yang suka dilakukan oleh mereka. Sampai pada suatu saat dari Maharaja Rum, ya, Maharaja Rum itu adanya di Turki. Kalau sekarang mah jadi Turki Utsmani lah gitu. Maharaja Rum itu sebelum Turki Utsmani namanya Maharaja Rum, yang mendengar ada suatu tempat yang disebut Jawa ini yang sangat sulit untuk diislamkan. Nah, akhirnya Maharaja Rum ini mengirimkan berapa ribu orang gitu untuk hijrah ke tanah Jawa ini sambil menyebarkan agama Islam. Gitu. Tapi ketika sampai ke tanah Jawa, ternyata mereka dibunuh semua. Yang orang dari Maharaja Rum ini. Maaf. Kalau itu masih Kesultanan Turki Utsmani apa sebelum. Berarti masih zaman Sultan kayak Ertugrul gitu ya? Iya, masih zaman-zaman itu. Gitu. Nah, dia ketika sampai di tanah Jawa itu
dibunuh orang-orang itu. Intinya kan tadi udah perjanjian itu. Dan dibunuhnya itu dengan menggunakan sihir gitu. Jadi mati. Bahkan hanya tersisa satu perahu, itu satu kapal. Nah, orang-orang yang satu kapal inilah yang akhirnya pulang ke Maharaja Rum dan memberikan keterangan bahwa di tanah Jawa yang dikunjunginya itu sudah terjadi seperti ini tadi diceritakan, sehingga akhirnya Maharaja Rum ini mengutus seorang ahli ruqyah yang disebut dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir itu terus Ustaz. Nah, Syekh Subakir ini berasal dari wilayah Persia gitu, dari daerah Persia. Persia berarti dia kalau sekarang dekat itu Irak, dekat Irak lah gitu. Tapi bukan orang Syiah, bukan gitu. Memang Ahlussunnah gitu. Ahlussunnah bukan Syiah. Bukan Syiah. Nah, diutus ke sini Syekh Subakir itu, yang mana beliau dia seorang ahli ruqyah. Dan akhirnya yang dilakukan pertama kali itu adalah menghancurkan sihir-sihir yang buhul-buhul sihir yang ditanam di tanah Jawa ini gitu. Akhirnya beliau mencari pusatnya ada di mana. Nah, ketemulah di sebuah tempat yang namanya Gunung Tidar di tanah Jawa itu. Nah, diambil tanahnya, lalu tanahnya diruqyah untuk menghancurkan buhul-buhul sihirnya itu yang ditanam di tanah Jawa ini. Gitu. Sehingga ketika buhul-buhul sihirnya itu hancur, tanah Jawa ini pun jadi lebih mudah nanti untuk didatangi oleh orang-orang yang menyebarkan agama yang bertauhid itu. Tapi Syekh Subakir akhirnya diserang oleh para pengikut tadi, para pengikut sekte penyembah iblis tadi. Gitu. Nah, ketika diserang, maka dengan karomahnya beliau mampu menghancurkan semua sihir-sihir itu, sehingga akhirnya orang-orang itu pun musnah kekuatannya dan musnah kelompoknya, dan sebagian besar akhirnya mereka pun menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam gitu, yang bertauhid. Nah, setelah itu barulah nanti diutus utusan-utusan yang berikutnya, para waliullah itu yang datang. Ada yang dari wilayah-wilayah di luar Indonesia ini gitu, terutama di Timur Tengah, termasuk nanti ada yang dari Palestina gitu kan. Oh, itu dia disebut Wali Songo tadi. Ya. Wali Songo itu bukan 9 ya Ustaz ya? Bukan 9. Jadi itu 9 itu adalah 9 wilayah yang dikepalai oleh orang-orangnya wali yang dikenal di Indonesia ini gitu. Iya. Mereka yang menjadi koordinatornya gitu. Adapun walinya itu 52 orang. 52 orang. Itu terdiri dari 3 angkatan gitu. Angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Itu Wali Songo itu kalau di zamannya itu di zaman apa itu Ustaz? Wali Songo itu dimulai di zaman keruntuhannya Kerajaan Mojopahit. Gitu. Kalau itu di Indonesia, kalau seandainya kalau di khilafah belum, sesudah Khilafah Rasyidin. Karena penyebar agama Islam sudah Khilafah Rasyidin, tapi ke Khilafahan Utsmani kayaknya. Ya, kalau Wali Songo lebih dekat ke Utsmani. Tapi sebelum itu di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sudah ada orang-orang yang menyebarkan agama Islam, tapi di wilayah Sumatera gitu. Oh, di wilayah Sumatera. Termasuk di Palembang gitu. Jadi di Palembang itu diislamkannya itu oleh orang-orang dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah gitu. Jadi tidak benar kalau Islam itu disebarkan masuk ke Indonesia itu abad ke-14 gitu. Adapun abad ke-14 itu adalah proses Islamisasi tanah Jawa. Gitu. Tapi kalau yang Islam masuk ke Indonesia itu sudah ada di Sumatera dari zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bahkan di tanah Jawa itu sendiri sebelum Wali Songo pun sudah ada. Yaitu ketika abad ke-7 yang disebarkan Islam itu oleh seorang raja yang berasal dari Panjalu. Jadi Raja Panjalu ini berguru ke Timur Tengah. Nanti setelah pulang dia pengen diangkat jadi raja oleh ayahnya, dia tidak mau. Dia lebih memilih menyebarkan agama Islam. Dia memilih menyebarkan agama Islam, sehingga dia menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Bahkan sampai ke Sumatera pun dia sebarkan agama Islam itu. Disebutnya Prabu Boros Ngora. Nah, Prabu Boros Ngora inilah yang menyebarkan agama Islam jauh sebelum para Wali Songo itu datang. Nah, adapun Wali Songo ini datang tadi, ya, setelah dihancurkan buhul-buhul sihir itu tadi, gitu.
Lalu berdirilah nanti kerajaan kerajaan Jawa yang kita kenal selama ini gitu. Ada kerajaan Mojopahit, ada kerajaan lain, dan yang paling besar itu mah kerajaan Mojopahit yang berjaya gitu. Nah, sampai akhirnya nanti menjelang keruntuhannya itu dipimpin oleh Raja Brawijaya V. Nah, Raja Brawijaya V ini pada waktu itu didatangi oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini membawa seorang putri dari Champa, dari Kamboja. Gitu. Ya, dari Champa, dari Kamboja, dia perkenalkanlah kepada Raja Brawijaya V ini, dan Raja Brawijaya V ini pun tertarik dengan putri yang dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim itu, dan akhirnya dinikahi oleh Raja Brawijaya V, tapi sebagai syaratnya Raja Brawijaya ini harus masuk Islam. Gitu. Nah, dia bersedia masuk Islam tapi hanya ucapan gitu. Adapun praktek-praktek ibadahnya dan lain sebagainya dia tidak lakukan itu. Dia hanya mengatakan siap masuk Islam, dan syarat yang kedua, setiap penyebar agama Islam yang masuk ke wilayah Jawa dalam wilayah kekuasaan Mojopahit itu tidak boleh diganggu. Nah, jadi itu Syekh Maulana Malik Ibrahim itu mempunyai strategi supaya para penyebar agama Islam itu aman masuk ke tanah Jawa ini. Nah, setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim itu melihat sudah aman, itu kan. Nah, terus dari pernikahannya dengan Ratu Champa tadi, Putri Champa tadi, Raja Brawijaya V itu memiliki seorang anak namanya Raden Fatah. Gitu. Oh iya. Jadi Raden Fatah itu anak dari Raja Brawijaya V. Nah. Oke Ustaz, nanti kita lanjut lagi Ustaz. Nah, kita lanjut lagi nih sejarahnya ya. Insya Allah sahabat-sahabat kita akan mendalami sejarah ya. Mungkin ada sahabat-sahabat di rumah sana referensi buku-buku ya. Kalau seandainya ada yang kurang pas dari diskusi kita, bisa di komen di bawah ya. Bisa di komen, bisa diluruskan, dan bisa juga tolong sampaikan referensinya biar kita bisa baca bersama-sama. Insya Allah kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz.